bebas ya. Atau para undangan yang di luar, kami mohon harap masuk ke dalam masjid karena secara kita akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak yang kami sayangi. Tak lupa pula marilah kita ucapkan salawat serta salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita diberikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat mengiringkan salam semoga selalu tercurahkan
kepada junjungan besar kita, Kepala Desa Cempak beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Sekolah SD, Bapak Kepala Sekolah SMP, yang ada kepala, yang tak ada kepala, semuanya lah. Yang sama-sama kita hormati, tak lupa Ustaz Abu Bakar, Pak Rahmat, Bapak Ibu yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga ada bapak-bapak kita dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Pak Barbin atau yang lain sebagainya. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Bapak Ibu kenal dengan saya, Pak? Tak pernah tengok di TV? Memang tak dengar di TV. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang di mana-mana itu kalau tak kenal memang tak saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini baru kali ini ceramah ke Cemper. Mungkin di Kabupaten Lingga ini, di Cemper inilah saya belum pernah pergi. Yang lain alhamdulillah saya sudah. Ya. Saya ini Bapak Ibu, saya asli Dabo. Ya, saya lahir di Dabo. Ya. SD saya di Dabo. SMP dulu saya di Dabo. Kemudian saya tak tahu macam mana ceritanya, lah saya daftar di SMP. Dulu itu ketika saya nak kuliah ke luar negeri, Pak, nak kuliah ke luar negeri. Dari mana dapat duit? Kalau tak dapat duit. Ya. Tapi Bapak Ibu, karena kita ini punya motivasi, karena kita ini punya keinginan yang kuat, akhirnya pemindah. Cari duit 25 juta, saya nak berangkat ke luar negeri. Macam mana pun caranya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Duit tidak ada, simpanan tidak ada, ada kebun getah. Dulu kan getah harganya mahal. Sekarang murah. Murah betul. Dulu mahal. Akhirnya kebun getah itu dikontrak. Duitnya itulah yang dibawa berangkat kuliah ke Yaman. 25 juta. Jadi dulu orang Arab, ya Pak, dulu orang Arab, ini saya baru balik dari Tanah Suci ini. Saya ceritakan semuanya. Dulu orang Arab itu, kalau dia berpergian, ketemu dengan mata air, dia tinggal di situ. Ya, dia hidup di situ. Nanti habis mata air itu, pergi lagi tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Mekah ini, dulunya Pak, kenapa banyak orang yang tinggal di situ? Karena Ka'bah ini sudah ada semenjak daripada zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam Pak, Ka'bah ini sudah ada. Cuma tertimpus. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Jadi memang di Mekah ini, kenapa ada orang tinggal di situ? Pertama ada Ka'bah, sudah memang sudah ada mata air. Itulah yang dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu di Mekah itu Bapak Ibu semuanya ngikut agama Nabi Ibrahim. Apa itu? Hanya menyembah kepada Allah saja, tidak ada yang lainnya. Di Mekah itu waktu itu Bapak Ibu. Kemudian di Mekah lama-kelamaan orang hidup dalam keadaan jahiliyah. Dari segi ibadah tak betul, ya. Dari segi ekonomi tak betul, sosial kacau. Kenapa?
Awal mulanya macam mana ceritanya? Ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Siapa namanya Bapak Ibu? Amr bin Luhai. Bukan Amr bin Ubay. Amr bin Luhai. Ya. Di Mekah ini Pak, ada seseorang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia dianggap oleh masyarakat ulama, wali, paling baik, paling suka sedekah, paling suka berbuat baik. Orang suka dengan Amr bin Luhai. Sampai-sampai Amr bin Luhai ini dianggap wali. Akhirnya pada suatu hari Amr bin Luhai ini pergi berangkat ke negeri Syam. Di mana Pak Ustaz negeri Syam itu? Negeri Syam itu di daerah Palestina sana, Yordania sana. Pergilah Amr bin Luhai ke daerah Syam. Tiba di daerah Syam, Amr bin Luhai nengok apa? Nengok orang-orang nyembah berhala. Nyembah apa? Patung. Jadi kata Amr bin Luhai, oh berarti yang dibuat oleh orang ini bagus. Kenapa? Di Syam itu tempat turunnya para nabi. Di Syam itu tempat turunnya kitab suci. Akhirnya Bapak Ibu, oleh Amr bin Luhai, patung yang disembah oleh orang-orang masyarakat di negeri Syam, ada satu patung, nama patungnya Hubal. Apa Pak? Bukan Hubal. Hubal. Patung tu Hubal. Berhala tu Hubal. Ini saya ceritakan semua kepada tamu-tamu tanah suci, saya sampaikan semua. Diambilnya patung Hubal ini Pak, dibawanya ke Mekah. Ditaruhnya di mana? Di tengah-tengah Ka'bah. Sampai pada suatu hari ada pembisik jin. Jadi Amr bin Luhai ini ada pembisik jinnya. Bukan bisik, tapi jin. Dia bilang apa? Ada lagi patung berhala, mana Lata, Uzza. Itu adalah patung berhala yang paling besar pada zamannya. Mana Lata, Uzza. Mana di Laut Merah, Lata di Taif, Uzza di Wadi Nahlah. Akhirnya apa? Patung-patung yang ada di Mekah itu, yang ada di tiga tempat ini, diambil semua Pak, dikumpulkan, ditaruh di sekitar Ka'bah. Mulai daripada saat itulah tidak ada masyarakat Mekah kecuali di rumahnya ada Pak. Siapa yang mulanya Pak? Amr bin Luhai. Jadi semenjak itulah masyarakat Mekah dia nyembah patung, dia nyembah berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 patung pada zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Mekah ini hidupnya tidak jelas. Masyarakat nyembah berhala, kehidupan sosial tak betul, kehidupan ekonomi tak betul. Sampailah pada suatu hari Allah nak menurunkan rahmatnya. Akhirnya apa? Lahirlah seorang nabi. Nabi itu bernama siapa? Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi ini lahir kapan? Pada tahun gajah. Tahun gajah itu ialah ketika tentara Abraha nak menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW lahir. Waktu itu kesaksian daripada Ibunda Aminah. Kami waktu di Mekah itu Pak, saya bawa jamaah kita ke belakang. Di situ ada rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang rumah itu tak diroboh oleh kerajaan Arab Saudi. Rumah masih ada. Jadi kesaksian daripada Ibunda Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika dilahirkan tak keluar darah.
Dan ibunda Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad sama sekali tak merasakan sakit. Ya, saya nak tanya, ibu-ibu waktu melahirkan anak sakit tak? Sakit tak, Bu? Sakit tak, Bu? Kalau apa kita sakit, apa tak tahu? Melahirkan anak tu, Pak, sakit, Pak. Betul, Bos, ha? Sakit, Bu. Tapi memang Allah menciptakan perempuan dengan laki-laki ini beda, Pak. Perempuan ni cepat pelupa. Beda dengan laki-laki. Kalau perempuan dia tak pelupa, sampai sekarang tidak ada perempuan tu di belakang. Hari itu dia masak, hari itu dia ngurus anak, hari itu dia nyuci, sambil melepaskan ikan tambahan. Macam-macam dia buat. Hari itu pening dia, Pak. Merepek-repek dia, marah-marah dia. Besok diulangi lagi. Masak, nyuci, ngurus anak. Marah-marah dia, Pak. Merepek-merepek dia. Lupa hari itu, besok diulangi lagi. Lupa dia. Jadi perempuan itu memang diciptakan oleh Allah apa perlu? Pelupa memang. Ibu-ibu itu juga ketika melahirkan, apa rasanya, Bu? Sakit. Pas sudah lama tak punya anak, tak punya anak lagi lah. Yang sakit itu lupa. Itulah. Kalau ibu-ibu yang diciptakan oleh Allah, perempuan tu dia tak pelupa, saat itulah aku tak lagi lah. Jadi Bapak Ibu, ibunda Aminah ini ketika melahirkan Nabi Muhammad sama sekali tak merasakan sakit. Sama sekali ibunda Aminah tak keluar darah. Jadi kesaksian daripada ibunda Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad SAW, keluar cahaya sehingga satu Mekah pada waktu itu, ada apa malam tu? Kok langit terang? Kok malam jadi terang? Kenapa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu di Mekah masyarakat hidup dalam keadaan jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lahir, tapi Allah ingin menurunkan rahmatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, umurnya berapa tahun, Pak? 40. Berapa? Bu? Berapa? Pak? 25? 40. Berapa, Bu? 40. Ya? Kenapa Nabi diangkat umurnya jadi Nabi umur 40 tahun? Karena kalau 40 tahun manusia ini baru pikirannya mantap. Kalau Bapak ada yang sudah umur 40, Pak? Ada, Pak? Ibu-ibu ada yang umur 40, Bu? Kalau ada orang umur 40 tahun masih duduk belum taubat, bahaya. Lah lewat umur 40 tahun masih juga tidak solat, masih juga tidak taubat, macam gitu-gitu juga lakunya sampai mati macam itu. Ya. Kenapa? Karena manusia ini kalau sudah umur 40 baru dia sudah matang. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah umur 40 tahun. Kenapa? Pikirannya sudah matang. Sebelum diangkat jadi nabi, nabi itu suka apa, Pak? Dia suka menyendiri. Dia suka apa? Betapa bahasanya, Pak. Di gua apa namanya? Gua apa, Pak? Gua Hira. Itu kalau saya bawa jamaah umrah saya tunjukkan. Itulah, Pak, letaknya Gua Hira. Itulah letaknya Gua Hira. Terletak di Jabal Nur atau di Gunung Nur. Di dalam itulah terdapat namanya Gua Hira. Pak Ustaz sudah naik tak? Saya sampai sekarang belum pernah naik, Pak. Kenapa? Jamaah-jamaah yang lain sudah naik sampai ke atas. Saya baru naik setengah, tidur saya. Penat betul.
Kenapa? 1.500 anak tangga. Naik ke atas susah Pak. Ya. Rupanya apa? Nabi Muhammad SAW bolak-balik naik Gua Hira, padahal zaman Nabi belum ada tangga. Ya. Nabi bolak-balik bersama istrinya, keluarganya, bolak-balik naik Gua Hira itu. Makanya saya bilang, berarti Nabi ini bukan orang yang lemah. Berarti Nabi ini orang yang kuat. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap Nabi itu lemah, miskin, kurus. Tak apa. Nabi itu gagah. Nabi itu kuat. Ya. Nabi itu diceritakan dalam hadis, Nabi itu dadanya dengan perutnya sama rata. Kalau kita kan sama rata tadi, perutlah ke depan. Tapi kalau Nabi Pak, apa namanya, steril Pak, gagah, dada dengan perutnya sama rata. Artinya apa? Nabi bolak-balik naik Gua Hira. Apa yang dibuat oleh Nabi di Gua Hira? Nabi menyendiri. Kenapa? Nengok masyarakat Mekah kelakuan apa? Berjudilah, mabuk-mabuklah, main perempuanlah, macam-macam. Mudah-mudahan dijemput tak ada macam itu. Dijemput tak ada macam itu Pak. Tak ada orang ngomong mabuk. Alhamdulillah, tak ada orang cakap. Kalau ada bapak menyendirilah di gunung mana sendirilah. Yang menjudi tak ada Pak? Tak ada di sini. Tempat lain banyak. Makanya Nabi menyendirilah Nabi di Gua Hira. Setahun, 2 tahun, sampai tahun ketiga Nabi menyendiri di Gua Hira itu barulah turun wahyu. Kapan terjadinya? Malam Ramadan. Malam berapa? Malam berapa? Kalau kita di sini memperingati nuzul Quran malam berapa? Malam 17 Ramadan. Malam 17. Barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk apa? Untuk menurunkan wahyu. Waktu itu Nabi lagi menyendiri di Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Dia apa kan? Dipeluk. Nabi Muhammad dipeluk. Dipeluk Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Apa Iqra? Bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari. Aku tak bisa baca. Kenapa Bapak Ibu Nabi tak bisa baca? Kenapa? Karena kalau Nabi dibilang bisa baca, Nabi pandai nulis, pastilah orang-orang akan menyangka Quran tu yang ngarang Nabi Muhammad. Quran tu yang nulis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bisa baca. Nabi Muhammad tak bisa nulis. Bukti kalau Al-Quran itu adalah kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perkataan Nabi Muhammad di situ. Nabi dipeluk, kata Nabi, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Sampai 3 kali Pak, bergigil Nabi. Itu waktu itu turun ayat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi baliklah dalam keadaan menggigil. Dibawa ke mana? Dibawalah ke rumahnya. Yang nyambut siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Tak tahu tak? Inilah, tak tahu. Khadijah. Ya, Khadijah. Oleh Khadijah pas sampai bergigil, diselimutkan oleh Siti Khadijah, diselimutkan. Ya. Apa kata Siti Khadijah? Bang, engkau jangan takut. Engkau jangan cemas. Engkau tu orang baik. Suka silaturahim, suka membantu orang. Engkau jangan sedih. Pasti Allah akan memberikan kelebihan untuk wahai suami. Itu Bu. Kalau nak jadi istri macam itu. Ini suami balik rumah sakit. Apa kata istri? Tulas. Tak bilang. Jangan keluar. Keluar. Kalau Khadijah apa? Jangan takutlah.
Jangan cemas. Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barulah turun perintah kepada Nabi untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah, nyuruh orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu Nabi itu di Mekah berdakwah berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Nabi berdakwah di Mekah? Berapa? Berapa tahun, Pak? Ustaz yang belakang itu berapa tahun, Pak? Nah, 3 tahun. Nabi 13 tahun. Ada 3 periode dakwah Nabi di Mekah. Pertama, dakwahnya sembunyi. Diam. Tak boleh orang tahu. Ucapkan dalam sadar, diam. Kamu kasih tahu orang. Diam. Berapa tahun? 3 tahun. Tahun keempat sampai tahun ke-10 dakwah Nabi apa? Terang. Berdiri Nabi, ayo semua yang masuk Islam. Periode dakwah Nabi yang ketiga, dari tahun ke-10 sampai tahun ke-13, baru dakwahnya keluar kota Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pas Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, tak ada masalah. Nabi, Bapak Ibu, sebelum berdakwah terang-terangan, sebelum mengumumkan dia Nabi, sebelum mengajak orang menumpas kemungkaran, orang banyak suka dengan Nabi. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, orang banyak suka, paling sayang dengan Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang baik, orang banyak suka. Tapi ketika Nabi bilang, hingga orang yang masuk Islam, Bapak Ibu, banyak dimusuhi, disiksa, dizalimi. Bapak Ibu tak tahu, Pak, setelah tahun ketiga tu, Pak, umat Islam, orang yang masuk Islam banyak disiksa, Pak. Ya, banyak disiksa, Pak. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sampai 5 kali sehari semalam. Apa kata Nabi? Akulah segan, biarlah 5 kali sehari semalam. Itu punlah 5 kali sehari semalam. Susah betul, Pak? Susah dapat saling waktu, Pak? Susah betul. Di sini, Pak, ramai orang saling waktu. Macam mana, Pak? Pak Babin? Lumayan tu macam-macam. Apalagi subuh, Bapak Ibu, ya Allah. Kalau subuh, apalagi kalau yang azan. As-salatu khairun minan naum. Itu pokoknya lah, terbuka mata dia, tidur lagi. Kenapa artinya? Salat itu lebih baik dari tidur. Takkan kuat. Ya. Makanya sehari itu 5 kali saja, Pak. Supaya apa? Kita ini bisa mengingat Allah. Sebelum salat zuhur, macam-macam kita buat, Pak. Buat inilah, nipu inilah, marah kepada inilah, buat itulah, nyuri inilah, macam-macam, Pak. Pas zuhur, disuruh tenangkan lagi. Panaskan pula. Dinginkan wajah, dinginkan tangan, dinginkan hati, sujud. Allahu Akbar. Kembali tenang. Ya. Balik dari laut, panas, penat, haus, luar biasa, Pak. Kalau bapak ibu balik dari laut sampai langsung ke rumah, ingat-ingatlah bini disediamu. Jangan habis itu, mana dapat bisa. Tapi kalau bapak ibu balik dari laut, singgah ke masjid, lah didinginkan badan, lah didinginkan hati, sampai ke rumah, apa kabar my darling?
Kenapa? Hati itu sudah ini banyak balik dari kantor desa sampai ke rumah marah-marah. Kenapa? Tak didinginkan hati. Singgah dulu ke sini, solat dulu menghadap Allah Subhanahu. Bapak Ibu, ada orang kita ini tanda dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salat. Dulu ada kau, hayya 'alal falah. Kan tidak? Bapak Ibu, orang yang tanda solat, orang yang tanda mendirikan solat, ingat nanti suatu saat mau tak mau, suka tak suka, pasti datang juga ke sini. Dengar nanti. Coba, orang yang tanda solat, orang yang tanda mendirikan solat, ingat nanti suatu saat sampai juga di sini. Dia tanda sok belakang. Tanda sok belakang. Itu apa sok belakang? Sok tengah, tanda. Apa sok tengah? Sok depan, tanda. Jadi imam pun tanda. Saya nak di depan imam. Rupanya berubah, solat jenazah. Ingat tu, orang yang tanda solat 5 waktu, tanda mendengarkan azan, tanda peduli dengan solat, suatu saat nanti pasti akan sampai di sini. Tapi dia tanda sok belakang, dia nak sok depan, disolatkan solat jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu bukan hanya sekedar salat, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar salat. Kita ini banyak yang menilai salat itu apalah salat itu. Padahal kata Rasulullah apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Bapak-bapak, solat berjamaahnya di mana, Pak? Di masjid. Ibu-ibu, solat berjamaah di mana, Bu? Solatnya di mana? Di rumah. Jangan terbalik. Ibu-ibu solat di rumah, di masjid. Bapak-bapak di rumah, terbalik. Kalau gitu lebih baik suaminya saja pakai kerudung. Bapak-bapak, saya kasih tahu, Pak, kalau bapak-bapak laki-laki tak solat berjamaah di masjid, jatuh harga diri. Betul, Pak? Jatuh harga diri. Harga diri seorang laki-laki itu apa? Ketika dia pergi ke masjid, itu harga dirinya naik, Pak. Tapi kalau laki-laki suami tak ke masjid, jatuh harga diri. Apa dulu jadi seorang laki-laki tanda ke masjid? Kemana-mana sampai dia, Pak. Ujung dunia sampai. Samping rumah masjid tak sampai. Seandainya Bapak Ibu, kalau manusia ini tahu, Rasulullah pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Lau ya'lamul ibad ma fi saffil awal la'atauhuma walau habwan." Apa kata Rasulullah? Kalau manusia itu tahu pahala salat berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Habuan tu, Pak, berjalan pakai dada. Macam mana dia pakai dada? Kata Rasulullah, kalau orang tahu pahala salat berjamaah di masjid, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Sekarang kenapa orang tanda solat di masjid, Pak? Karena tak tahu. Astaghfirullah.